sih kalian itu waktu nonton video YouTube atau film di laptop atau di HP nih ya, itu videonya buffering nih, atau main game online, grafiknya itu diam padahal kalian itu udah pencet-pencet tombol-tombolnya. Nah, itu semua bisa dinamakan gangguan transmisi data. Ayo kita ulas satu persatu. Dalam dunia komputer dan jaringan, transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu perangkat ke perangkat lain, misalnya dari laptop kamu ke server internet atau dari HP ke router Wi-Fi. Nah, gangguan transmisi ini ketika proses pengiriman data itu tidak berjalan dengan lancar. Akibatnya, data yang dikirimkan bisa rusak, terlambat, hilang, atau berubah. Inilah yang membuat koneksi internet terasa lambat. Suara video kalau putus-putus, atau file yang gagal untuk diunduh. Gangguan transmisi bisa disebabkan oleh berbagai hal. Kita bahas beberapa yang paling sering kita alami ya. Yang pertama, noise atau dirau. Noise adalah gangguan sinyal yang berasal dari luar sistem. Contohnya ketika kamu pakai wifi tapi di rumah ada microwave atau speaker aktif, sinyalnya bisa terganggu nih karena gelombang elektromagnetik saling bertabrakan. Akibatnya koneksi wifi jadi tidak stabil. Yang kedua, attenuation atau pelemahan sinyal. Semakin jauh jarak antara perangkat dengan sumber sinyal, makin lemah pula sinyal yang diterima. Makanya kalau kamu duduk di kamar jauh dari router, sinyal wifi sering turun bahkan hilang. Dinding, pintu, atau perabot juga bisa membuat sinyal makin lemah nih. Yang ketiga, distortion atau distorsi. Distorsi terjadi ketika bentuk sinyal berubah selama perjalanan. Misalnya saat kamu video call, tiba-tiba wajah lawan bicara jadi buram atau suaranya seperti robot. Itu karena data audio dan video yang diterima sudah tidak sama dengan yang dikirim. Yang keempat, interference atau interferensi. Pernah nggak saat kamu pakai Bluetooth speaker, tiba-tiba suara jadi putus-putus karena ada HP lain yang juga mengaktifkan Bluetooth? Nah, itu contoh interferensi ketika sinyal dari perangkat lain ikut mengganggu jalur transmisi. Yang kelima, delay dan jitter. Delay itu keterlambatan pengiriman data, sedangkan jitter adalah waktu datangnya data yang tidak seragam. Keduanya sering kamu rasakan saat main game online, responnya jadi lambat atau suaranya di Discord nggak sinkron dengan yang ada di gambar. Gangguan transmisi nggak cuma terjadi di laboratorium komputer, tapi juga di sekitar kita setiap hari. Beberapa contohnya yaitu saat nonton di komputer atau di HP nih, tiba-tiba gambar berhenti karena sinyal wifi lemah, itu contoh dari attenuation. Saat rapat online suara temanmu hilang, itu penyebabnya karena jitter. Saat mengirim file lewat Bluetooth tapi prosesnya gagal karena ada banyak sekali perangkat Bluetooth lain aktif, itu dinamakan interference. Saat mengunduh file besar, koneksi terputus karena kabel LAN longgar, itu masalah fisik di media transmisi. Dan saat main game online, karaktermu bergerak terlambat, itu karena delay atau latensi tinggi. Semua itu contoh nyata dari gangguan transmisi data yang sering banget kita alami. Oke, kenapa bisa terjadi? Alasan teknis sederhana sebenarnya. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena media transmisi yang kita pakai tidak sempurna. Misalnya kabel yang panjang bisa menyebabkan sinyal melemah. Kedua, karena lingkungan sekitar penuh gangguan elektromagnetik seperti dan televisi, HP, microwave. Karena perangkat jaringan seperti router atau modem yang bisa panas, error atau overload, ya kan? Dan juga karena banyaknya pengguna yang mengakses jaringan bersama membuat bandwidth terjadi. Seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi gangguan transmisi data dalam komunikasi. Yang pertama yaitu gunakan kabel jaringan yang berkualitas baik dan pastikan konektor terpasang rapat. Yang kedua, jika jarak jauh, pasang router atau akses poin tambahan agar sinyal tetap kuat. Yang ketiga, jauhkan kabel dan router dari perangkat listrik yang besar yang bisa menimbulkan interferensi. Yang keempat, atur quality of service di router agar data penting seperti video call mendapat prioritas. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tentu saja jaga perangkat jaringan tetap bersih dan tidak overheat.
Jadi teman-teman, gangguan transmisi data itu hal yang wajar dan sering kita temui dalam komunikasi digital. Mulai dari wifi lemah, suara patah-patah, sampai game nge-lag, semua bisa dijelaskan secara teknis. Tapi dengan pengetahuan dan perawatan yang benar, kita bisa memperbaiki atau setidaknya meminimalkan gangguan tersebut. Karena di era digital ini, komunikasi data yang lancar berarti kehidupan yang lebih terkoneksi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video edukasi teknologi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.